Baik, teman-teman, begini. Saya disclaimer dulu ya. Ngomongin Zizek, tokoh ini masih hidup. Jadi, iya dia masih hidup. Jadi dia itu filsuf, dia sosiolog juga, dia ahli psikologi juga, psikologi sosial. Lalu dia ya kayak semacam budayawan juga begitu. Tapi kontribusinya itu bukan kontribusi lokal-lokal di satu atau dua tempat gitu ya. Tapi ini sudah lintas benua dia. Jadi tokoh ini terkenal pemikiran-pemikirannya itu bukan hanya wilayahnya dia sendiri. Dia itu home base-nya itu daerah Slovenia. Jadi Eropa Timur gitu. Tapi dia terkenal di wilayah Eropa keseluruhan dan terutama di Amerika. Lalu di beberapa wilayah di Asia itu dia juga cukup dikenal begitu. Tapi nggak semasif kalau dia dikenalnya di beberapa universitas besar di Amerika dan Eropa. Tokoh ini bukan hanya pengajar. Biasanya kan filsuf-filsuf itu dosen gitu ya. Enggak dia. Dia profesor yang lebih spesifik dia peneliti. Lalu agak-agak artis juga karena kajian-kajiannya itu sangat terkait dengan bagaimana hidup sehari-hari kita itu kita jalani gitu. Nanti saya akan tunjukkan pada teman-teman, ini adalah buku yang dia tulis tahun 2019. Awal masa Covid itu dia nulis sangat cepat, singkat gitu. Bagi dia ya sekitar 100 sekian halaman itu singkat gitu. Lalu 2 tahun berikutnya 2021 kalau nggak salah dia sudah menerbitkan teks baru. Judulnya Pandemik juga, tapi Pandemik 2 gitu. Nah, ide-idenya itu agak-agak apa ya, gimana ya? Saya akan menyebutnya agak random, agak-agak kesana kemari, tetapi beberapa hal itu betul-betul menohok gitu. Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk melihat ininya dulu ya. Idenya ini agak complicated, banyak juga yang dia tulis. Tapi saya mau ngajak teman-teman untuk kita nanti akan banyak belajar dari gambar aja. Ya, ada beberapa teksnya nanti saya ajak untuk ngobrol, tetapi saya sampaikan teksnya kurang lebih seperti apa, tapi nanti kita akan melihat dari banyak gambar. Teman-teman kalau misalnya search di Google akan ketemu gambar yang kayak gini misalnya. Ini acting dia. Jadi dia ekspresif banget gitu, dia kalau pas seri-seri pertemuan gitu, biasanya pertemuan ahli-ahli internasional itu ya dia stylenya kayak gini. Lalu juga kayak gini modelnya. Lalu dia dipatungkan, patungnya modelnya kayak gini gitu. Nah, Slovenia itu wilayah kecil ini, segini. Ini wilayah Slovenia. Ini daerah yang kalau sekarang itu mungkin kita lebih kenal dengan misalnya kayak Ukraina, lalu dekat-dekat sana lah pokoknya. Bosnia, kemudian Yugoslavia begitu. Ya, ini ya wilayah-wilayah yang pecahannya Uni Soviet dulu gitu. Nah, kita akan spesifik kalau ngomong politik itu kita ngomong ideologi gitu kan ya. Teman-teman mungkin kalau lebih akrabnya itu kalau di Indonesia itu ideologi pasti ideologi Pancasila gitu ya katanya ya. Dan biasanya kan dalam obrolan-obrolan yang seringkali perkuliahan-perkuliahannya itu membosankan atau kelas-kelasnya itu membosankan ya obrolan tentang Pancasila gitu. Atau juga mungkin teman-teman kenal ideologi komunis misalnya gitu ya. Nah, hari ini saya mau mengajak untuk melihat salah satu cuplikan pemikirannya Zizek yang justru dia mau menunjukkan bahwa ideologi itu adalah bagian penting dalam politik, tapi isinya itu ini bullshit gitu. Nah, sebullshit apa ini? Atau ini bullshitnya kayak gimana gitu? Pak, kita juga kita akan lihat. gitu, Pak. Boleh. Selalu boleh, kapan saja ya. Kamu bisa angkat tangan, lalu kita bisa diskusi banyak hal. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat tokoh ini dulu. Zizek itu lahir tahun 1949, dia direktur internasional dari Birkbeck Institute for Humanities, jadi ahli ilmu sosial humaniora di University of London, lalu peneliti senior di Universitas Ljubljana, agak susah ini bacanya, lalu anggota School of Psychoanalysis,
Psikoanalisis itu adalah cikal bakalnya kalau sekarang teman-teman belajar psikologi. Pelopornya itu adalah Sigmund Freud. Kalau teman-teman pernah mendengar itu. Pelopornya itu Sigmund Freud. Tapi dia nggak langsung jadi ahli psikologi, itu enggak. Dia menemukan ketidaksadaran. Jadi ketidaksadaran itu baru ditemukan kurang lebih sekitar 100 tahun yang lalu. Sebelum itu, kalau ada orang teriak-teriak, ngomongnya nggak jelas, itu akan disebut apa? Kerasukan. Itu beneran itu. Akan disebut kerasukan. Kalau nggak percaya, kalian yang Kristen, Katolik itu pasti pernah dengar kisah Yesus mengusir setan kan? Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Belum ada psikolog zaman itu gitu. Kenapa? Ketidaksadaran belum ditemukan. Ditemukan ketika ada si Freud itu bikin penelitian-penelitian tentang pasien histeria. Banyak bangsawan-bangsawan Eropa itu yang hidupnya merasa tertekan banget gitu kan. Lalu diajak ngobrol, ternyata dia bisa cerita banyak banget ketika diajak ngobrol. Nah, lalu dia mengambil kesimpulan bahwa berarti kesadarannya dia itu, kesadarannya si bangsawan ini lebih banyak ditentukan oleh sesuatu yang dia tidak sadari daripada yang dia sadari gitu. Nah, nanti kita lihat lebih dalam ya yang bagian itu ya. Lalu Zizek ini menulis 50 buku lebih dari berbagai bahasa. Masih aktif sebagai pemikir dan penulis hingga hari ini. Tahun 2012 dia masuk top 100 Global Thinkers. Tapi termasuk juga dia selebriti. Jadi filsuf yang selebritis gitulah. Kemana-mana itu ekspresif banget. Tetapi juga kajian-kajiannya memang, salah satu kajiannya itu tentang film. Dia nanti akan banyak di sini yang kita diskusikan. Nanti akan banyak teman-teman, ya nggak ngerti ya teman-teman nanti jadi nyadar sesuatu atau enggak gitu ya. Tapi kalau teman-teman suka film, Zizek itu mengajak kita untuk berpikir sedikit lebih serius lah tentang film gitu. Karena nanti film itu menghasilkan satu fantasi-fantasi tertentu. Dan itu berciri ideologis. Nanti kita lihat. Lalu tahun 90 itu dia mencalonkan diri sebagai presiden Slovenia. Jadi dia pemikir tetapi juga aktif. Kalau di politik dia juga serius. Kalau nggak keliru itu 5 kandidat dia paling kalah. Paling rendah suaranya. Lalu, tapi nggak tahu ceritanya, pokoknya dia kalah gitu ya. Lalu tahun 88-90 itu aktif sebagai panitia pembelaan HAM Slovenia. Tahun 2016 itu anggota Democracy in Europe Movement. Atau sering disingkat DiEM25 gitu ya. Nah, gaya berpikirnya kayak gimana? Dia itu belajar dari Freud dan Lacan. Jadi Zizek itu belajar banyak dari Freud dan Lacan. Saya akan mengajak teman-teman untuk fokus di gambar yang paling atas ini aja ya. Paling atas ini dan yang bagian ini. Nah, teman-teman, pikiran kita dalam konteks psikoanalisis ya, ini mbahnya psikologi, itu dipahami terdiri dari sekurang-kurangnya 2 hal. Dan bentuknya itu seperti ini, seperti fenomena gunung es. Pernah nonton film Titanic? Nggak pernah ya. Itu kan nabrak gunung es gitu kan. Kenapa kok bisa nabrak? Karena yang bawah itu nggak kelihatan. Nah, bagi Freud dan Lacan, yang bawah ini nggak kelihatannya itu terlalu banget gitu loh. Ini gede banget, tapi kita nggak ngerti, kita nggak sadar bahwa kita itu dikendalikan oleh yang di bawah ini. Nah, yang di bawah ini isinya apa? Kalau menurut Freud, isinya adalah id dan super ego. Super ego itu apa? Oh, id dulu ya. Id itu adalah hasrat-hasrat tidak teratur dalam pikiran kita yang berciri sangat instinktif. Jadi misalnya, kamu ketika kelaparan, lihat makanan apapun, langsung pokoknya makan. Atau misalnya kamu lihat temanmu yang kamu benci banget gitu. Itu tiba-tiba langsung kepengen mukul. Ketika dia nanya, kenapa kok kamu mukul? Pengen aja Pak. Nah gitu. Nah, ini orang stres ini. Kenapa? Karena sisi-sisi id-nya itu keterlaluan mengendalikan hidupnya dia. Yang harus ditanyakan adalah, kenapa kok kamu
ketika melihat wajah tertentu itu kepengen banget mukul. Nah itu yang dilakukan oleh Freud. Yuk ngobrol-ngobrol yuk gitu. Dengan model psikoanalisis, kadang-kadang dengan itu loh yang uya-kuya itu loh. Hipnosis. Nah, hipnosis itu adalah upaya untuk melihat sebenarnya kamu ada apa sih di bawah sadarmu gitu. Dalam ketidaksadarmu tuh kayak gimana? Ternyata, misalnya nih ya, ternyata waktu kecil itu sering dikerjai sama kakaknya yang mukanya itu mirip sama temanmu itu misalnya. Sehingga kalau ngelihat temanmu itu kok saya mengasosiasikan ke orang itu gitu. Nangkep ya yang soal ini ya. Tak bikin lebih tajam lagi sedikit ya. Kalian yang Jawa-Jawa melihat muka Tionghoa itu udah langsung gitu loh. Ini pasti biasanya sentimennya apa biasanya? Pelit, apalagi sombong gitu. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Rasis juga pasti gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang Tionghoa ngelihat muka-muka Jawa, muka-muka Madura atau muka-muka lokal ini gitu ya. Itu yang dipikirkan langsung apa? Nyolongan misalnya gitu kan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Kalau Surabaya enggak? Iya enggak ya. Tukang potong saya orang Madura, Pak. Biasa potong. Sama Madura ya. Nah, teman-teman, itu adalah stigma-stigma yang dalam tradisinya psikoanalisis itu sebenarnya bisa dilacak akarnya. Waktu kecil kamu pernah mengalami, misalnya kamu pernah mengalami pengalaman yang sangat nggak menyenangkan dengan teman-teman yang rasnya beda. Atau waktu kecil kamu pernah punya pengalaman yang buruk banget ketika kamu dibully karena agama, misalnya gitu. Lalu stigma dengan agama-agama tertentu itu muncul. Nggak pernah punya teman yang agamanya beda, ya nanti stigma tentang agama itu gampang banget. Tapi kalau ditanya, kamu benci ya sama Tionghoa? Enggak, aku sayang kok sama anak-anak Tionghoa, mereka baik juga kok sama kita. Kamu nggak suka ya sama anak-anak Jawa, sama anak-anak Batak? Mereka kasar ya? Ya mereka kan punya style mereka sendiri, kita nggak ada apa-apa kok. Sama anak Madura gimana? Oh enggak ya biasa aja gitu. Sama teman-teman yang Islam gimana? Oh enggak, biasa, mereka baik gitu kan. Tapi itu alam sadarnya. Itu alam sadarnya. Nah, Freud dan nanti dilanjutkan oleh Lacong, Freud itu meyakini dan dia melihat bahwa alam sadar itu lebih banyak pengaruhi oleh ini. Sering dia menyebutnya itu sebagai intruder, penyusup yang muncul dari ketidaksadaran. Sentimen-sentimen, lalu stigma-stigma terhadap kelompok masyarakat tertentu. Itu seringkali terjadi karena ada elemen-elemen ketidaksadaran itu yang mau menyusup dalam kesadaran lalu menentukan pilihan-pilihan kita. Nah, pilihan-pilihan itu nampak dalam apa? Misalnya, kamu mau berteman sama yang sesama Tionghoa atau mau yang berbeda? Atau yang non-Tionghoa? Yang Tionghoa ini. Oh, enggak, kita enggak apa-apa kok. Berteman dengan siapapun boleh. Tapi ya kalau bisa lebih enak yang Tionghoa. Kayak gitu tuh loh. Itu nanti mengambil keputusannya jadi kayak gitu. Kenapa? Itu stigma-stigma yang ditekan dalam ketidaksadaran lalu pengen berontak masuk dalam kesadaran. Itu yang id terutama ya. Yang super ego apa? Yang super ego itu gini. Saya nggak tahu ya teman-teman pernah mengalami apa enggak ya. Kalau di kelas atau di rumah itu papa mamanya atau gurunya itu nggak pernah memberi kesempatan untuk bertanya. Boleh loh ada pertanyaan, tapi waktunya hanya setengah menit. Gitu tuh. Kira-kira kemudian kalian kepengen rajin bertanya nggak setiap kali diskusi? Nah,
aturan-aturan dari luar yang dipaksakan, tetapi seringkali ketika masih kecil, kita itu nggak paham. Kenapa sih kok kita nggak boleh bertanya dan nggak berani menanyakan itu kan? Itu ditekan dalam ketidaksadaran. Efeknya apa? Setiap kali nanti kalian ngurus setelah ini kan misalnya kalian kuliah, lalu kalian belajar apa macam-macam gitu kan, lalu kalian masuk kelas itu sudah jadi kebiasaan. Sudahlah kita nggak usah tanya lah, kenapa? Usut punya usut, ya waktu kecil memang nggak boleh kok menanyakan segala sesuatu gitu. Nah, ini terutama nampak dalam Freud. Nah, kalau Lakong kayak gimana? Lakong itu lacan ya. Bahasanya Lakong gitu. Nah, Lakong itu meyakininya kayak gini. Kalau Freud kan bilang bahwa ada nih ketidaksadaran yang seringkali masuk dalam kesadaran gitu kan, dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Lakong itu malah kurang lebih mengatakan gini, kita ini hidup dalam tatanan yang isinya sebenarnya sisi-sisi ketidaksadaran yang terus-menerus direproduksi atau dibuat terus-menerus. Dia menyebut kita ini hidup dalam tatanan simbol. Dan simbol ini distrukturkan sedemikian rupa supaya hal-hal yang tidak kita sadari itu kita anggap ya biasa aja. Ini nampak dalam apa? Kita langsung contoh ya. Teoretiknya agak ngeluh gitu. Dalam iklan misalnya. Ketidaksadaran itu bisa diproduksi dan direproduksi terus-menerus. Tahu apa hubungannya antara Sprite dan Sprite itu asosiasinya dengan apa? Bukan. Untuk tubuh itu efeknya apa? Nyegerin. Ada nggak kaitannya antara minuman bersoda dengan nyegerin? Nah, sugestif kan itu. Ada nggak kaitan antara aqua dengan fokus? Di iklannya kuat banget loh. Tapi minum semua air, nggak harus aqua, ya kan? Tetap fokus gitu loh. Tapi asosiasi ini dibangun sedemikian rupa. Sehingga kita anggap, oh ya, kalau minum Sprite pasti seger. Minum aqua pasti kita fokus gitu. Jadi Sevian enggak harus ursulin. Ini seringkali joke-nya kayak gini terusan. Joke-nya kayak gini. Suatu ketika ada anak kecil yang kepengen ini dibeliin pembalut wanita. Loh kenapa kok kamu kepengen beli pembalut? Soalnya aku pengen pinter naik kuda mah. Gitu. Paham nggak? Di iklannya itu adalah kalau sudah pakai itu, pakai pembalut itu, lalu dia bisa naik kuda. Itu juga teman-teman, yuk kita lihat ke yang lain ya. Sepatu Nike itu yang iklanin siapa? Atlet kan? Apakah ada jaminan kalau kamu pakai sepatu Nike, kamu jadi kayak atlet itu mainnya? Gak ada kan? Tapi coba bayangkan, kalau yang ngiklanin sepatu itu adalah penari, bukan atlet. Atau orang biasa lah. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang nyapu di depan Sanmar misalnya. Lalu dia di-shoot gitu. Wah, kalau kamu pakai sepatu ini, kamu jadi pinter nyapunya, misalnya gitu. Kan nggak bisa, toh? Kayak. Nah, Lakong melihat apa ini? Dan ini nanti dilanjutkan oleh Zizek. Realitas itu dibentuk sedemikian rupa melalui sisi-sisi atau permainan-permainan yang menyasar sisi-sisi ketidaksadaran. Gitu. Atau ini ya, pernah dengar lagu ini nggak? Familiar. Aduh. Oh iya. Kalian milih itu ya kemarin ya? Hah? Enggak nyoblos.
Enggak ya. Belum waktu. Kalian simpatisannya partai itu ya? Itu baru. Tapi apal ya dengan lagunya itu ya. Banyak Pak di TV. Nah, popularitas itu seringkali juga dibangun dengan cara-cara yang seperti itu. Artinya apa? Realitas itu seringkali juga dibangun dengan cara-cara yang kayak gitu. Saya kasih contoh yang lain ya. Potongan rambut yang paling populer hari-hari ini untuk anak cowok, potongan rambutnya kayak siapa? Enggak, tapi gitu ya, teman-teman gini. Rambutnya kayak gitu ayo. Miring gitu. Itu juga punya referensi tertentu loh. Dan referensi itu diperkenalkan dalam sisi-sisi atau dalam ruang-ruang yang tidak kita sadari. Gitu. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Lakong. Artinya apa? Kalau Freud itu ngomong kebanyakan dalam level individual, Lakong itu kurang lebih dia mau mengatakan bahwa loh, ketidaksadaran itu bisa dimodif secara sosial. Zizek akan lebih serius lagi. Pertanyaannya gini, sekolah itu iklan nggak? Iya, kalau sekolah kita masih iklannya. Tapi real nggak? Kalau sekolah pasti nanti akan sukses. Tergantung. Belum tentu kan? Kayak gitu. Tapi kita meyakini itu dalam ketidaksadaran kita juga. Gitu. Kalian setelah lulus sekolah, lalu kuliah, dan habis itu kerja, dan dengan bekerja itu kalian bahagia gitu ya? Oh enggak juga ya? Oh tiap ini ya tanggal muda aja, tiap kali habis gajian gitu baru bahagia gitu ya? Tapi masih belum tentu juga loh, apakah betul uang itu mendatangkan kebahagiaan? Nah kayak gitu. Tapi kita terlanjur meyakini kan, bahwa setelah sekolah, lalu kuliah, habis itu kerja, menikah lalu apalagi gitu kan? Dan beberapa orang bisa stres banget loh kalau nggak bisa mencapai itu. Beberapa orang bisa minder banget. Saya loh SMA aja nggak lulus, misalnya gitu. Saya loh dulu kepengen kuliah, tapi karena males jadinya saya kena DU, nyesel banget, nah kayak gitu. Pertanyaannya, apakah benar kalau sudah semuanya lulus kayak gitu kita bahagia? Oh enggak Pak, tujuan hidup saya bukan itu. Terus tujuan hidupmu apa? Pokoknya kerja agak menyiksa diri Pak, enggak apa-apa misalnya gitu kan. Apakah betul itu fantasi-fantasi kita? Itu yang mau diajakkan, yuk kita berpikir lebih dalam lagi. Nah, Zizek kurang lebih melanjutkan Lakong dalam arti kayak gini. Kita ini hidup dalam semesta simbol loh. Ini simbol loh ini. Ini adalah contoh bahwa imajinasi kita, dan imajinasi ini dibentuk secara sosial loh ini. Itu mengarahkan tindakan-tindakan kita. Banyak orang loh punya cita-cita kayak gini dan menghabiskan sedemikian banyak waktu hidupnya untuk mengejar yang kayak gini. Dan bagi dia itu membahagiakan. Oh apa Pak masalahnya? Ya enggak masalah. Enggak masalah. Tapi apa benar enggak masalah? Nanti kita lihat ya yang bagian itu. Lalu yang kedua, ini juga simbol loh ya ini. Kita punya fantasi-fantasi tertentu loh terkait dengan simbol. Dan ini terjadi karena pembiasaan. Saya kasih contoh. Saya nggak tahu teman-teman mengalami apa enggak. Tapi nanti boleh cerita kalau mengalami juga. Saya ini seorang Katolik yang dari kecil itu sudah dibaptis. Terus kalau berteman dengan sesama Katolik atau misalnya masuk dalam komunitas baru, oh ada Katoliknya. Aman ada yang Katolik gitu. Mungkin teman-teman mengalami ya. Atau saya orang Jawa. Kalau masuk dalam komunitas semuanya non-Jawa, itu saya insecure. Tapi kalau ada beberapa orang, oh dia bisa ngomong bahasa Jawa nih, pasti santai lah gitu. Itu ditanamkan dalam ketidaksadaran loh itu.
Dalam apa? Ini loh, simbol-simbol ini loh. Atau melalui apa? Melalui simbol-simbol ini. Nah, hidup kita itu sebenarnya dalam hampir semua aspek itu kita ngomong tentang simbol. Saya ambil contoh misalnya. Di belakang sini teman-teman bisa membaca merek laptopnya ya. Merek laptop itu adalah simbol kelas sosial tertentu loh ya. Oleh karena itu banyak orang yang pokoknya HP harus iPhone. HP kok Android. Gitu. Simbol itu simbol. Nah, ini ya. Lalu termasuk ini ya. Ini direproduksi terus-menerus loh ya. Termasuk sekolah, fanatisme pada agama, fanatisme pada ras, fanatisme. Ada yang sudah mendengar bahwa Indonesia lolos di semifinal mengalahkan Korea Selatan gitu ya. Dan fanatisme itu dibangun loh ya. Ada yang penyuka Persebaya. Saya suka BTS. Itu juga dibangun itu. Itu juga dibangun. Iya, ini simbol. Nantinya barangkali teman-teman juga bisa merasa bangga karena simbol-simbol yang seperti ini. Nanti Zizek akan mengatakan omong kosong. Nanti kita lihat ya. Nah, Lakong dan dilanjutkan oleh Zizek gitu ya. Dia meyakini bahwa ketidaksadaran itu bisa dikonstruksi sedemikian rupa melalui bahasa. Bahasa itu apa? Semua hal. Teman-teman bisa menyebut sesuatu yang di luar bahasa? Apa? Ada? Warna itu sudah bahasa. Telepati itu juga bahasa. Oh iya ya. Nggak ada hal di luar bahasa. Itu juga bahasa. Gitu. Gitu. Nangkep ya? Artinya apa? Ketidaksadaran yang nanti akan berpengaruh pada kesadaran itu dibentuk sedemikian rupa. Lewat yang paling kelihatan hidup kita sehari-hari lewat bahasa. Ini nampak dalam ini ya. Orang miskin itu seperti apa, itu juga dibentuk loh itu. Ada loh definisi orang miskin itu kayak gimana. Sekurang-kurangnya kalau itu nggak tertulis, itu kita secara komunal bareng-bareng mendefinisikan. Oh, kalau pakai pakaian yang kayak gini, dia masuk kategori orang kaya atau orang miskin, gitu, dan seterusnya. Lalu ini, Excelso atau warung kopi? Warung Pak lancar Pak wifi-nya. Ini juga menandakan suatu kelas tertentu. Dan itu yang kita sadari apa? Nongkrong, itu yang kita sadari. Ngobrol di mana, itu yang kita sadari. Tapi yang nggak kita sadari apa? Bayangan-bayangan atau fantasi-fantasi yang itu terpolakan terus-menerus. Yang kita sadari apa? Aku cuma teman-temanku itu semuanya Tionghoa. Yang nggak disadari apa? Aku jadi gampang banget punya sentimen negatif sama non-Tionghoa, gitu loh. Teman-temanku semuanya Jawa. Pengalamanku dengan Tionghoa itu nggak bagus-bagus banget. Nah, yang disadari apa? Teman-temannya Jawa. Yang nggak disadari apa? Mereproduksi sentimen-sentimen negatif. Kayak gitu. Itu ya. Nah, sejak Lakong itu makin clear, dan ini dilanjutkan oleh Zizek ya. Ketidaksadaran itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Saya contoh modifikasi ketidaksadaran. Kalau antar agama dan antar ras itu potensi konfliknya besar, maka apa yang harus dilakukan? Di sekolah-sekolah itu sebisa mungkin lintas agama dan lintas
ras. Kalau cari teman, disarankan, ayo cari teman yang beda ras, beda agama. Supaya apa? Ini modifikasi ketidaksadaran sebenarnya. Supaya kenal bahwa, oh aku punya teman kok yang agamanya Kristen, agamanya Islam, tapi dia baik. Aku punya teman kok yang Tionghoa, tapi ya siapa bilang Tionghoa itu sombong sama pelit? Enggak, temanku ini baik kok. Gitu. Itu modifikasi ketidaksadaran sebenarnya. Ini ya. Kenapa perlu modifikasi ketidaksadaran? Ya karena ketidaksadaran itu nanti penentu keputusan-keputusan sadar kita. Kesadaran yang dijalankan di sini ini bukan kesadaran individual sendirian loh ya. Tapi kesadaran kolektif. Kesadaran bareng-bareng. Kayak gini. Kita belajar dari pengalaman yang dini hari tadi ya. Menurut teman-teman, timnas Indonesia itu mainnya bagus apa jelek sih? Gak nonton ya. Oke, a priori aja. Menurut kalian bagus apa jelek? Tanpa pengalaman. Pokoknya kamu klaim, menurutmu bagus ya? Secara sportif bagus ya, penalti yang bagus. Semuanya yakin ya, sepak bola Indonesia bagus ya? Banding 5 tahun yang lalu. Tapi dibandingkan tim yang lain. Nah, kayak gitu tuh loh. Setelah Indonesia menang, langsung terbangun fantasi tertentu kan? Tentang kekuatan timnas Indonesia. Sebelumnya mungkin ada fantasi yang lain. Itu kan membangun fantasi tentang, oh timnya Indonesia itu bagus. Indonesia itu negerinya adil apa enggak sih? Waduh, kan. Suatu hari ada beberapa keputusan yang diambil oleh pemerintah yang itu signifikan, penting, dan bikin kita bangga banget. Lalu kita bareng-bareng akan mengatakan, oh pemerintah negeri ini adil. Nangkap ya? Karena apa? Karena satu peristiwa tertentu. Ini kan ingatan kolektif yang dibangun sedemikian rupa kan ini kan. Dan ini bukan hanya kesadaran satu orang, tapi kesadaran bareng-bareng. Nangkap ya yang soal ini. Atau kalau contoh sepak bola menurut saya yang menarik itu misalnya gitu. Masih ingat tragedi Kanjuruhan? Ada berapa orang yang meninggal dunia di stadion? Lebih dari? Enggak nyampe 1000. Lebih dari 100 ya kan? Berarti nonton sepak bola itu aman apa enggak? Waktu itu banyak orang. Nah gitu tuh loh. Tapi setelah timnas menang dan semuanya nyaman, nonton di stadion aman enggak? Aman. Itu loh, modifikasi kesadaran bareng-bareng. Kesadaran individual itu penting, tapi itu nggak signifikan untuk mengubah hidup bersama. Yang dibutuhkan apa? Kesadaran bareng-bareng. Gitu. Surabaya bagus nggak sih? Kotanya? Dibandingkan Mojokerto bagus. Bagus gitu ya Surabaya. Dibandingkan kota kecil bagus sih Pak. Kalau menurut saya. Tapi kesadaran itu kalau hanya individual nggak akan ngefek, nggak akan mengubah seluruh masyarakat. Tapi ketika ini jadi kesadaran komunal bareng-bareng, itu akan mengubah. Inilah yang saya sebut sebagai modifikasi kesadaran sosial. Ya. Nah, Zizek itu secara spesifik kurang lebih filsafatnya itu adalah perkawinan antara strukturalisme dan psikoanalisis atau psikologi gitu. Yang penting itu adalah pembangunan kesadaran sosial ini. Ini ya, pembangunan kesadaran sosial itu dibangun dalam hidup sehari-hari loh. Nih, kita fokus di gambar-gambarnya aja ya. Ini lihat. Ini kira-kira
Ini gambar orang-orang lagi ngapain? Diskusi, meeting, Pak. Meeting. Dalam meeting itu penuh dengan tekanan apa enggak? Iya, dikejar deadline. Dikejar deadline. Tapi asik enggak ini meetingnya? Dari wajahnya sih asik ya, Pak. Kayaknya asik gitu ya. Menikmati gitu kan. Ya. Kalau model-model kayak gini dibiasakan, orang takut nggak untuk meeting? Nggak takut. Kenapa? Nah ini udah setiap hari atau katakanlah sehari-hari ngelihat bahwa oh meeting is fine. Maka nggak masalah. Kesadaran sosial itu nanti dibangun. Mulai dari kesadaran individu-individu. Melihat bahwa oh meeting itu oke. Maka yuk kita meeting. Oh oke, ayo kita ngumpul bareng-bareng gitu. Ini adalah contoh lain. Teman-teman bisa membayangkan orang-orang yang hidup dalam situasi yang semacam ini. Kira-kira dia bisa belajar dengan bagus nggak? Tergantung anaknya ya. Sepakat? Semua tergantung sama orangnya? Sepakat karena dia bersyukur atau enggaknya? Kalau sudah bersyukur, sudah bersemangat, sudah rajin banget, tapi nggak punya infrastruktur untuk belajar, bisa belajar nggak? Nah ya. Biasa sekolah. Bisa jadi, atau bisa jadi dia sekolah, tapi ketika pulang dia mendapati dia hidup dalam situasi yang seberat ini misalnya. Belajarnya di perpustakaan kota, Pak. Biasanya gitu ya. Itu kalau dia tinggalnya di kota. Rumah-rumah kayak gini biasanya di desa. Saya sering kasih contoh itu yang kayak gini. Ada 2 orang anak. Anak pertama itu adalah anak guru, yang satunya anak petani. Kira-kira di sekolah itu lebih maju atau lebih pinter yang mana? Anak petani atau anak guru? Kayak anak guru dibully, Bapak. Kenapa dibully? Soalnya nanti mama siapa, papa siapa. Tapi akses ke alat-alat sekolah itu lebih cepetan mana? Anak guru. Dan itu membuat dia, atau katakanlah anak-anak guru itu kalau lebih pinter ya wajar gitu kan. Nah, kewajaran itu nggak kita sadari kan. Bahwa kayak gitu itu ya wajar aja, ya itu umum, ya itu sering terjadi gitu. Lalu ini adalah orang-orang yang berbelanja. Mereka kira-kira belanja karena apa? Fashion, ada banyak barang bagus. Karena hedon, karena kehendak mereka, Pak. Mereka emang jahat, Pak. Sukanya beli-beli apa aja. Nah, misalnya gitu. Atau kombinasi dari semuanya. Ya fashion, ya iklan, ya kelas sosial. Kelas sosial tertentu beli barang-barang tertentu kan. Ya karena mereka kebanyakan duit. Ya karena mereka hedon. Ya karena butuh. Dress code. Teman-teman, apa yang mau dikatakan oleh Zizek? Coba bayangkan bahwa hal-hal yang seperti ini kan menghasilkan fantasi-fantasi tertentu kan? Tentang realitas kan? Dan fantasi-fantasi itu mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Contoh lain, kalian dulu mau masuk Sanmar itu, bayangan kalian di Sanmar itu guru-gurunya suka menyiksa apa enggak? Oh, dulu membayangkan gitu ya pas masuk ya? Iya, Pak, sekolah Katolik. Karena sekolah Katolik. Tapi kenapa kok kamu memilih untuk tetap masuk? Apa ya? Ini Pak ada. Ya karena kalian meyakini bahwa Sanmar oke. Sanmar cocok buat saya. Maka tetap memilih untuk masuk. Meskipun barangkali ada banyak hal yang menurut kalian itu, oh ada beberapa catatan ini. Tetapi hal-hal yang lain itu masih tetap, oh saya lebih memilih Sanmar daripada yang lain. Misalnya kayak gitu.
Ketika hal-hal semacam ini dibiasakan terus-menerus, ini membentuk keputusan-keputusan kita. Sekarang saya tunjukkan yang lain lagi yang juga mempengaruhi kita. Ini Disney. Ini adalah bayangan-bayangan banyak orang, masyarakat modern ketika mereka masih kecil. Dan nanti menghasilkan fantasi-fantasi tertentu. Nanti aku jadi princess, oh enggak aku jadi prince-nya gitu. Pada perempuan itu bayangan-bayangan ini menghasilkan hasrat yang serius pada kosmetik misalnya. Ini adalah bayangan bahwa suatu hari aku akan menemukan pasangan hidup yang cocok banget sama aku dan kita akan happily ever after gitu. Konstruksi pikiran, konstruksi fantasi-fantasi itu, konstruksi ketidaksadaran itu dibentuk oleh apa? Ini saya sebut pewarisan nilai dan cara hidup dari keluarga Islam misalnya, dari keluarga Katolik, dari keluarga Kristen misalnya. Misalnya dari tiga keluarga ini, mereka pasti punya imajinasi tentang kebahagiaan yang berbeda-beda. Keluarga Islam barangkali akan sangat bahagia kalau suatu hari saya bisa ngajak papa sama mama umroh misalnya gitu. Orang-orang Kristen barangkali berbeda imajinasinya. Oh enggak, yang penting itu kita bisa hidup dengan nyaman, kecukupan dalam segala hal dan lain sebagainya misalnya. Yang Katolik misalnya, oh ya bahagia itu nanti kalau bisa jalan-jalan ke Eropa misalnya kayak gitu. Masing-masing nilai-nilai dan cara hidup itu menghasilkan imajinasi-imajinasi tertentu. Bayangan kalian tentang Indonesia misalnya, itu juga imajinasi loh itu. Itu juga fantasi-fantasi loh itu. Yang dipupuk terus-menerus. Alam sadarnya memupuk lewat apa? Pendidikan PPKN, pendidikan Pancasila. Lewat bahasa, diajari bahasa Indonesia. Jadi fanatik banget. Pokoknya kalau timnas main, meskipun dia kalah, tetap kita bela mati-matian. Kayak gitu. Lewat pendidikan, lewat media publik, film, bacaan, gambar, makanan atau konsumsi. Semua dari kalian masih makan nasi semua ya? Kalau nggak makan nasi, bisa kenyang. Oh, mie cukup gitu ya. Lewat makanan itu juga nanti mengkonstruksi secara tidak sadar. Lewat gambar, lewat bacaan-bacaan, film ini paling kelihatan. Kalau kalian suka nonton film Korea, sangat mungkin nanti cowok ganteng dan cewek cantik itu kriterianya juga ke Korea-Koreaan. Kalau kalian suka nonton film Indonesia, Siksa Kubur misalnya gitu ya. Itu juga di belakang itu ada banyak dalam tanda petik iklan gitu ya, yang mengkonstruksi fantasi-fantasi kita. Dan itu seringkali nggak disadari. Saya kasih contoh yang lain. Saya sering kasih contoh itu, kalian pernah lihat iklan atau filmnya anak jalanan? Film sinetron itu loh, anak jalanan itu loh. Pernah ya? Mereka naik apa? Motor gede ya kan? Keren nggak motor gede itu? Kenapa enggak dia naik sepeda gowes saja, atau motor bebek aja gitu, tapi juga anak jalanan. Padahal realnya banyak anak jalanan itu pakai motor bebek kan? Tapi kenapa mesti bikin fantasi yang kayak gitu? Supaya nanti anak-anak seusia kalian datang ke papanya, "Ma, Pa, aku mau kuliah, tapi tolonglah beliin motor yang kayak gitu." Bukan masa motor yang tahun 70, 80-an gitu. Aku pokoknya mau GL cepek, Pak, misalnya gitu.
Nggak ada kan? Semakin nggak ada kan dari hari ini kan? Gitu. Kenapa? Itu dibangun lewat kesadaran. Nah, fantasi ini menurut Zizek adalah bagian dari reproduksi ideologi. Maka pemikirannya Zizek meyakini bahwa pikiran itu kumpulan fantasi yang dibentuk lewat dunia simbol. Dunia simbol itu apa? Misalnya kayak gini. Kalau teman-teman nonton sinetron, nonton film yang di situ ada yang naik motor gede gitu ya. Kalian nggak langsung dapat motor gedenya toh. Artinya itu nggak real kan? Itu cuma film kan? Tapi dalam pikiran kalian tertarik kepengen untuk punya. Jadi kepengen mewujudkan apa yang ada dalam fantasi itu toh. Nah, adalah mode-mode, cara-cara untuk reproduksi ideologi tertentu menurut Zizek. Maka pemikiran Zizek itu sebenarnya kritik atas ideologi. Apa kritiknya? Atau dia menunjukkan ideologi itu sebenarnya apa sih? Kalau dalam tradisi lama, itu kan ideologi itu dianggap sebagai cita-cita yang luhur gitu kan. Wah ini keren, yang adil, makmur, aman, sentosa, dan seterusnya gitu kan. Itu kejadian nggak sih? Iya, aman, tentram, adil, makmur, nggak kerja, nanem apa aja itu tumbuh dengan baik gitu kan. Itu kejadian nggak? Enggak toh. Yang real adalah kita kerja keras setiap hari banting tulang, pergi pagi banget, pulang larut malam untuk menghasilkan sedemikian banyak uang. Urusan anak dan keluarga itu kalau ada pembantu atau siapa itu jauh lebih baik, yang penting kita bayari dia gitu kan. Pertanyaannya, itu kebahagiaan bukan? Kayak gitu. Itu yang mau dimunculkan oleh Zizek ya. Ideologi itu menurut Zizek itu perlu dipahami dalam arti yang konkret dan terbuka, tetapi juga harus dikritisi sebagai ini kumpulan fantasi saja. Yang kalau real kita ngalami yang kayak gitu, kita nggak bisa hidup. Ini ya, cinta abadi itu realnya perjuangan. Kalian pernah nggak nonton film yang endingnya bukan happy ending? Nggak seru, masa film kok nggak happy ending gitu kan. Tapi pertanyaannya gini, ada nggak sih ending yang happy terus menerus? Happy itu selalu perjuangan toh, gitu. Kiat sukses, kenapa kamu susah kaya? Karena kamu kurang rajin bekerja. Kamu harus bekerja super lama, bekerja super keras. Setelah bekerja keras, setelah bekerja super lama, apakah pasti seseorang jadi kaya? Belum tentu juga toh. Gitu. Tapi ini sudah jadi keyakinan banyak orang. Kalau belanja, apakah selalu happy? Belum tentu juga. Belanja terus bisa jadi bosan. Nah, maka Zizek itu mengajak ayo kita kritisi realitas, kita kritisi ideologi. Nih, cuma meyakini satu hal, ayolah kita lihat yang lain-lain juga. Kita lihat itu real apa enggak sih? Jangan-jangan cuma bohongan aja gitu. Bener enggak sih hidup bahagia itu kayak gini? Boleh enggak sih hidup bahagia itu punya toko, kerjaannya cuma nongkrong aja, punya beberapa karyawan misalnya. Tapi kita harus kejam sama karyawan, misalnya gitu. Apakah itu bahagia? Nah, dia mengajak untuk, ayo dikritisi yang kayak gitu. Hidup sehari-hari itu penuh dengan fantasi yang seringkali kita anggap mistik saja. Seolah-olah nggak bisa kita pertanyakan. Apa benar setiap orang itu nanti sekolah, kuliah, kerja, menikah, terus apa lagi? Punya anak, terus pensiun, persiapan hari tua, dan seterusnya gitu. Apakah mesti kayak gitu? Boleh nggak sih kita hidup yang selain itu? Itu yang mau dimunculkan. Misalnya, soal kebahagiaan. Orang perlu bahagia. Kebahagiaan bisa didapat kalau dia punya uang. Maka uang adalah sumber kebahagiaan. Yang benar kok.
Belum tentu loh orang kaya itu bahagia. Gitu. Apakah betul di uang itu ada nilai seperti nilainya uang misalnya? Padahal uang kan hanya kertas. Tapi kita punya ideologi, punya fantasi, kalau punya uang kita bisa beli apapun. Gitu. Lalu soal hidup sejahtera, beberapa kali saya sudah menyebut gitu ya. Nah, ideologi ini dibangun dalam hidup bersama dan direproduksi terus-menerus. Pendidikan ini adalah salah satu cara mereproduksi ideologi. Pelajaran Pancasila itu adalah cara reproduksi ideologi ya. Pelajaran agama itu bisa jadi juga. Matematika bisa jadi juga loh itu. Reproduksi ideologi tertentu tentang angka-angka. Bahasa Indonesia gitu juga dan seterusnya. Nah, Zizek mau ngomong apa sih? Satu, situasi sosial itu bisa dibaca sebagai bentukan yang bisa diubah, bisa dikritisi dan fleksibel di masa depan. Caranya gimana? Mainkan sisi-sisi ketidaksadaran itu. Yang kedua, kita harus waspada pada ide-ide yang seringkali hiperreal. Sebenarnya di balik itu nggak ada apa-apanya. Atau sebenarnya kalau dibayangkan itu terjadi, itu nggak seheroik yang kita bayangkan. Akan sangat membahagiakan kalau timnas bisa masuk Olimpiade. Oke, timnas masuk Olimpiade. Terus kalian mau ngapain? Hore. Ya hore, habis hore, sudah toh. Gitu loh. Hari ini joke-nya adalah siapapun boleh terlambat masuk kerja. Kenapa? Karena begadang mendukung timnas tadi malam dan menang. Ya toh? Kecuali yang nggak boleh terlambat masuk kerja perusahaan-perusahaan Korea. Hyundai, Samsung gitu kan. Itu joke-nya. Pertanyaannya, lah terus nek boleh terlambat, kalau hore hari ini besok gimana? Apakah ini sudah akhir dari hidup bahagia kita? Kan enggak juga tuh. Nah, itu yang mau diajakkan oleh Zizek. Yuk kita kritisi ideologi-ideologi yang seringkali berlebihan kayak gitu. Nah, segala sesuatu bisa politis. Yang politis itu bisa ideologis. Dan kebanyakan politik itu ideologis ya. Tapi sebenarnya di balik itu hanya fantasi-fantasi ideal aja. Realnya enggak kayak gitu. Terakhir, politik itu teman-teman itu adalah pertarungan ideologi. Pertarungan ideologi jangan kalian bayangkan ini pertarungan cita-cita luhur. Enggak. Ini pertarungan membangun fantasi. Yang paling konkret gimana? Ini adalah pertarungan antara membangun fantasi bahwa dunia ini Tionghoa semua atau dunia Indonesia ini sangat plural tapi humanis satu sama lain. Ini pertarungan ideologis. Kalau kamu kepengen yang pertama, kamu carilah teman-teman semuanya Tionghoa. Nanti kamu akan gampang berprasangka dan sentimen sama teman-temanmu yang Jawa, Batak, Madura, dan lain-lain. Gitu. Tapi boleh dong kita bikin ideologi atau fantasi alternatif toh. Caranya gimana? Ya kamu cari teman-teman yang berbeda dari kamu. Supaya kamu belajar. Oh ternyata teman-temanku yang berbeda ras dari aku oke juga mereka. Gitu. Ini pertarungan fantasi, pertarungan ideologi. Oke, gitu teman-teman. Kita lanjut ke diskusi ya, kalau ada silahkan. Oh ya, apa gunanya teks ini? Teman-teman bisa buka. Tahun 2019 itu Zizek itu juga ngomong tentang ideologi. Ada satu bagian yang saya kasih tanda. Nah ini di judul subbab yang kalian terima itu juga The Virus of Ideology. Jangan bayangkan cita-cita luhur. Itu sebenarnya virus fantasi-fantasi yang seringkali kosong. Itu nampak dalam apa? Yang mau dikatakan dari teks itu, ada bagian yang saya kasih tanda gitu kan. Dia mau menyatakan bahwa, teman-teman, pandemi itu adalah kesempatan untuk membangun fantasi-fantasi baru, dan kesempatan setiap orang untuk menyebarkan fantasi itu. Nanti jadi ideologi. Fantasi apa? Ya tergantung.
Kalian pengen fantasi apa? Sekarang dengan media sosial semakin gila-gilaan kan, kita bisa membangun fantasi. Setiap hari, siapa yang setiap hari itu paling enggak menggunakan waktu setengah jam untuk scrolling? 1, 2, 3, 4, banyak kan? Untuk scrolling. Scrolling itu bangun apa sih itu? Yang kalian tonton apa? Short, reels, hiburan gitu kan? Hiburan itu kan yang kalian sadari. Yang enggak kalian sadari, di balik itu apa? Itu membangun fantasi-fantasi kita. Dan algoritma itu pinter nanti mereka menata supaya fantasi kita linier lah. Karena yang sering tak tonton itu adalah video-video yang kayak gini, maka yang tipikal kayak gini ini yang selalu muncul di scroll saya, gitu kan? Dan itu menguatkan sentimen, menguatkan cita-cita, bikin kita tambah semangat dan seterusnya gitu. Salah nggak sih? Iya enggak, ini biasa aja. Nah terus apa hubungannya dengan yang kita pelajari hari ini? Teman-teman, setiap tontonan, setiap hal, setiap pengetahuan yang teman-teman dapat, itu adalah kesempatan membangun fantasi dalam pikiran kita. Pertanyaannya adalah, kalian mau membangun fantasi yang seperti apa dalam pikiranmu? Gitu. Apa mau nanya, hubungan ketidaksabaran dengan post-truth itu apa ada ya? Ya. Begini, teman-teman, kalau kita bicara tentang post-truth, itu ada banyak pemahaman ya tentang post-truth ya. Saya akan menyampaikan apa yang saya pahami kurang lebih tentang post-truth itu yang kayak gimana sih? Ini adalah situasi di mana truth, kebenaran, itu tidak lagi berciri tunggal dan nggak boleh ditunggalkan. Ada banyak sekali model-model kebenaran yang berseliweran dalam wacana atau dalam horizon, dalam kotak berpikir atau dalam pikiran kita. Itu kadang-kadang bikin kita bingung, lalu kita meyakini, enggak lah, menurutku dan referensinya yang ini, yang benar itu kayak gini aja. Orang lain, enggak, yang benar tuh kayak gini aja. Yang lain, yang benar tuh kayak gini aja gitu. Beberapa orang kemudian mengeksklusifkan diri ketika berhadapan dengan situasi post-truth ini. Lalu aku nggak mau belajar dari yang lain. Ada beberapa orang yang lebih dewasa, kurang lebih dia mengatakan gini, ya kita memang beda-beda, ya it is okay, nggak masalah, punya keyakinan masing-masing, tapi ada beberapa prinsip yang harus sama. Misalnya, kita satu sama lain nggak boleh saling pukul, misalnya kayak gitu. Kita masing-masing itu harus saling menghormati sebagai manusia, respect satu sama lain. Itu kan harus disepakati toh, meskipun itu seringkali nggak tertulis gitu. Nah, situasi post-truth itu adalah situasi di mana banyak kebenaran itu jadi sangat relatif. Nggak bener-bener banget kok itu. Nah, kayak gitu. Nah, apa hubungannya dengan fantasi-fantasi ini yang dibentuk ini? Truth itu adalah juga salah satu fantasi. Apakah truth ini ada realitasnya? Oh, yang mana sih kebenaran itu? Yang ini gitu. Kita nggak pernah bisa menunjuk itu kan? Yang bisa kita tunjuk itu hanya referensi. Misalnya, ini berwarna hitam, ya kan? Bisa ditunjukkan ini kan? Bahwa ini hitam, benar. Ya toh? Benar toh? Coba tunjukkan benar itu apa? Nangkep ya yang soal itu ya. Makanya Pak tambah bingung nih Pak, habis ada post-truth ada fantasi nih. Nah, fantasi itu adalah elemen-elemen untuk membangun truth yang mau kita yakini. Tapi apakah truth dalam post-truth ini tunggal? Enggak. Bahkan ya, teman-teman, ini agak sensi. Kita sama-sama Katolik ya, beberapa dari kalian.
Tapi Tuhannya sama nggak sih? Sama gitu kan. Coba kalian masing-masing gambar Tuhan menurutmu itu seperti apa? Beda wis tau ketemu. Nangkap ya? Kayak gitu. Jadi post-truth itu justru mengajak kita berpikir detail. Oke, kita sama Tuhannya, coba dicek. Post-truth mengajak untuk sampai ke situ. Nah, post-truth ini, saya melihat post-truth itu sebagai satu gejala zaman, teman-teman. Bukan sebagai, post-truth itu bisa ditunjuk, itu yang post-truth, ini bukan post-truth, enggak. Ini gejala zaman. Kita semua mengalami dan kita semua hidup dalam lingkungan masyarakat atau cara hidup yang berdiri post-truth ini. Kalian boleh percaya sama saya, boleh percaya sama Pak Krisma, boleh percaya sama guru-guru, ya kan? Tapi setelah pulang, kalian setiap hari scrolling, kalian mungkin lebih percaya sama Google. Is it okay? It's fine. Ya nggak apa-apa. Ya kita dewasa aja. Itu yang bikin guru-guru itu juga pusing berhadapan dengan situasi post-truth. Guru-guru harus kreatif banget juga. Guru-guru nggak boleh memutlakkan pengetahuan itu hanya tunggal aja. Kamu tanya Google aja, argumentasinya lebih pintar muridnya daripada gurunya. Nah, bagaimana berhadapan dengan situasi post-truth yang semacam itu? Zizek menurut saya memberi pandangan alternatif. Yuk, kita pahami banyak hal ini memang fantasi kok. Is it okay? Ya, it is okay, nggak masalah. Pertanyaannya, kamu mau membangun fantasi yang kayak gimana? Fantasimu itu fantasi yang sehat, masuk akal apa enggak? Kalau itu nggak sehat, mau nggak kamu melihat lagi, mereview, evaluasi, refleksi, mengubah fantasimu? Mau nggak? Kayak gitu, kurang lebih. Gitu ya? Oke, teman-teman yang lain silakan. Tuh. Tadi Pak Simon sudah menjelaskan bahwa politik itu berupa fantasi yang diberi judul ideologi. Berarti politik itu merupakan perang ideologi atau fantasi dunia yang benar menurut masing-masing pihak. Nah, hukum sendiri itu kan merupakan suatu ideologi atau fantasi ideal yang dianggap baik oleh sebagian orang, lalu disahkan. Nah, oleh karena dianggap itu, lalu kenapa harus kita ikuti? Kan pandangan baik tiap orang itu kan beda-beda. Oke. Saya kasih yang lebih konkret dan lebih agak kacau gitu ya. Semua punya KTP ya? Oh belum ya kalian ya? Akta kelahiran punya ya? Kenapa kalian punya akta kelahiran? Kalau nggak punya akta kelahiran dan kalian juga nggak bisa sekolah loh. Tapi kenapa kok orang tuamu juga mau? Nanti kalian pengen ngurus KTP nggak? Pengen ngurus KTP ya? Pengen punya KTP ya? Kenapa pengen punya KTP? Biar semuanya lebih lancar gitu ya. Kalian nasionalis nggak? Cinta mati sama Indonesia nggak? Kalau ditawari pekerjaan dengan gaji super tinggi di luar negeri, mau nggak kalian? Tapi syaratnya pindah kewarganegaraan. 7 turunan kamu pasti sejahtera hidup di sana. Mau nggak? Nggak mau ya? Nasionalis sejati ya kalian ya? Luar biasa ya kalian ya? Misalnya kalau ini gampang. Gas ke kanan. Kenapa kok enggak ya kan? Kenapa kok susah? Nah, teman-teman, saya mulai dari joke yang semacam ini untuk menunjukkan hidup kita ini seringkali sangat ironis kok. Kita nggak cinta-cinta banget barangkali sama negeri kita. Kita seringkali mengeluh, aduh di Indonesia kok jalannya kayak gini, kok daerahnya panas banget, tempatnya kok nggak modern-modern amat dibandingkan dengan beberapa negara yang lain, misalnya gitu kan. Sekolah di Indonesia enggak? Iya, sekolah di Indonesia. KTP Indonesia? Iya, KTP Indonesia gitu kan.
Belanjanya di mall-mall Indonesia atau mall-mallnya non-Indonesia? Ya di mall Indonesia pasti. Kalau kalian pergi ke luar negeri yang dicari teman-teman orang-orang Indonesia juga gitu. Oh, ada orang yang ngomong bahasa Indonesia, wah seneng ini. Ternyata ada orang Indonesia di sini, kayak gitu kan? Nah, itu kan fantasi-fantasi juga toh. Sekarang saya masuk ke pertanyaanmu. Hukum itu nggak menyenangkan semua orang memang. Tapi itu disepakati oleh sedemikian banyak orang. Lalu digeneralisasikan sebagai satu kesepakatan. Atau kalau kemarin-kemarin yang dengan siapa ya? Pak Kristo atau Pak Datu atau Pak Krisma ya? Yang ngomong tentang kontrak itu. Pak Datu. Pak Kristo ya. Nah, hidup bersama, politik yang kayak gitu, itu selalu berdasarkan pada kesepakatan, berdasarkan pada kontrak. Kenapa mesti kayak gitu? Karena kalau nggak berdasarkan kontrak, chaos. Boleh punya KTP dan boleh tidak punya KTP dan semua boleh mengaku orang Indonesia. Lalu kamu ngamuk di jalanan, dicek KTP-nya, KTP mana? Nggak punya KTP ini. Nah, terus namanya siapa? Enggak tahu, enggak ada KTP-nya. Dia ditanya, ngaku enggak namanya siapa? Enggak ngaku. Terus gimana mengidentifikasi dan menertibkan orang ini? Ditangkap polisi. Siapa yang ditangkap polisi? Enggak tahu, enggak ada namanya. Nangkap ya soal ini ya? Nah, supaya ketertiban bisa berjalan dengan baik, maka kesepakatan-kesepakatan atau aturan-aturan harus disepakati. Dan aturan-aturan harus punya efek memaksa. Pertanyaannya gini, loh Pak, apa kaitannya dengan fantasi Pak? Apa kaitannya dengan politik ideologi Pak? Gitu kan? Saya akan mengatakan gini teman-teman. Sejak jadi masa-masa awalnya Zizek jadi seorang pemikir gitu ya, di Eropa itu sudah ramai banget. Kalau kita ngomong politik teman-teman, politik itu nggak harus selalu ada kesepakatan. Politik itu sudahlah, yang penting politis aja. Nggak harus politik-politik banget. Nggak harus ngurusin negara politik itu. Lah terus politik itu di mana? Di sini ini politik. Kalian bisa bayangin nggak? Saya pakai kaos singlet, lalu berdiri di sini. Singlet ya. Singlet beneran. Berdiri di sini lalu ngajar kalian. Kira-kira kalian merasa agak risih, aneh gitu apa enggak? Saya juga Bapak. Enggak, saya pakai singlet aja. Enggak pakai baju. Maka supaya kalian nyaman, saya pakai baju yang proper, politis toh. Supaya tindakan-tindakan kalian itu tertib. Saya pakai sepatu. Coba bayangkan, saya datang ke sini sebelumnya itu saya pakai make up tebel gitu, pakai lipstick. Halo anak-anak, apa kabar? Saya ngomong gitu misalnya. Fantasi maskulinitas. Kalian nyaman nggak? Malah tambah tertarik. Kok Pak Krisma bisa fantasi? Tapi itu menghasilkan fantasi-fantasi tertentu. Iya kan? Dan fantasi itu nanti menentukan kalian jadi rajin ikut acara ini atau jadi enggak males. Gurunya aneh gitu kan. Maka apa yang saya lakukan itu politik kayak presiden enggak terlalu. Tapi politis enggak menentukan keputusan banyak orang. Politis banget itu. Kamu datang ke sekolah enggak bawa buku. Enggak pakai baju sama sekali, kamu cowok gitu ya. Cuma pakai celana pendek. Kira-kira gurumu itu akan berpikir kamu kurang ajar enggak? Kalau gurumu berpikir kamu kurang ajar, kira-kira nilaimu akan dikasih bagus apa enggak? Maka kamu pakai baju bagus, supaya gurumu kasih kamu nilai bagus. Nanggap soal ini. Inilah tindakan-tindakan politis. Tapi tidak dilakukan oleh presiden, tidak dilakukan oleh wali kota, nggak dilakukan oleh guru atau kepala sekolah.
Dilakukan oleh siapa? Kita semua ini adalah manusia politis. Nah, begini kawan. Kalau kita ngomong hukum, ada yang formal, ada yang informal, dibalik yang formal-formal, atau dibalik yang disepakati. Nah, yang disepakati itu tergantung pada yang informal, toh? Atau katakanlah tergantung pada proses-proses politis. Maka proses-proses politis ini perlu digarap enggak? Perlu digarap. Saya kasih contoh. Menurut teman-teman, Indonesia yang plural, yang masyarakatnya itu bisa membaur antar ras, suku, agama, itu penting enggak? Penting enggak? Penting kan? Nah, itu dibangun dengan aturan dan paksaan, atau dibangun dengan di antara kalian harus membaur dulu. Namanya paksa ya, banyak poster-poster dia. Ada poster-posternya, berarti nggak paksaan toh? Cuma poster-poster toh? Belum sampai aturan konkret toh? Artinya apa? Belum sampai hukum formal. Tapi pembaurannya sudah dilakukan. Di sekolah-sekolah kalian sudah kenal toh, lintas etnis, lintas suku, lintas agama, sudah saling kenal toh. Gitu. Nah, ketika masyarakatnya sudah membaur secara informal kayak gitu, nanti ngetok hukum yang formal jadi lebih gampang. Katakanlah gini, semua orang itu masih pakai tradisi nyeker ketika pergi ke acara-acara formal. Perlu nggak dibikin aturan? Sekarang semua orang wajib pakai sepatu. Kalau nggak terbiasa, chaos ya kan? Semua akan protes. Tapi oke lah, di beberapa sekolah itu dibikin kewajiban yang kecil-kecil. Setelah 10 tahun, itu kan pembiasaan informal. Setelah 10-20 tahun baru dibuat hukumnya. Hukumnya apa? Di setiap acara formal harus pakai sepatu. Semua orang setuju itu. Kenapa? Sudah meyakini fantasi dan ideologi yang sama. Indonesia juga kayak gitu. Pancasila tuh kayak gimana sih? Ya prakteknya kita harus rukun satu sama lain, kita harus gotong royong dan lain sebagainya. Itu hidup sehari-hari toh. Lalu habis itu, yuk kita formalkan enggak dengan hukum? Iya, kita formalkan. Ada undang-undangnya. Fantasi ini adalah dasar teman-teman. Untuk nanti bentuk formalnya lebih clear, lebih jelas. Bentuk formal itu ideologi. Ideologi itu fantasi. Fantasi itu real enggak? Omong kosong ini. Oke ya. Lagi? Oke, satu lagi ya. Waktunya wis. Ini mungkin pertanyaannya lumayan pribadi ya. Oke. Soalnya kayak jadi kan dulu ada pembicaraan tentang post struktur ya. Ya. Ini arahnya kan Deket-deket sama. dekat karena manusia itu tidak berdaya anggapannya. Terus ada yang eksistensialis yang menganggap kalau mereka bisa punya kontrol lah, manusia bisa. Nah, ini saya ingin bertanya, kalau bisa kayak baca-baca gini, tahu dua itu emang ada yang arahnya beda atau gimana gitu? Oh, oke. Begini. Tradisi Zizek dan Lakong dan teman-temannya itu memang bagian dari satu arus besar poststrukturalis dan postmodernis. Maka jangan heran bahwa kemudian pemikiran-pemikiran mereka ini sebenarnya kalau mirip-mirip sih nggak terlalu. Tetapi semakin hari semakin tajam. Tajamnya nampak dalam apa? Saya mengajak kembali ke teks ya. Beberapa yang teman-teman baca itu. Pada masa-masa awal dulu, ketika kemarin kita ngomong tentang Foucault, lalu kemarin kita ngobrol tentang beberapa tokoh, kita belum ngomong kan tentang media sosial itu fungsinya kurang lebih seperti apa. Tapi yang diomongin adalah pengetahuan itu kekuasaan. Sekarang bisa nggak digunakan? Bisa. Lewat apa? Media sosial. Foucault ngomong gitu nggak? Enggak. Kenapa? Karena belum sangat menjamur.
Zizek udah ngomong belum? Sudah. Di teks itu kalian akan nemu bahwa viralitas itu seperti virus. Viralitas itu menghasilkan fantasi-fantasi. Viralitas itu menghasilkan ideologi-ideologi. Kayak gitu. Jadi makin tajam banget sekarang. Makin konkret banget gitu. Tapi apakah lalu semakin jelas? Lah terus kita harus seperti apa? Enggak. Semakin sadar bahwa misalnya nih ya, beberapa yang saya munculkan itu kan menunjukkan bahwa yang kita obrolin tadi, ilmu hukum, ilmu komunikasi, ilmu filsafat, sosiologi, ekonomi, terus apa lagi? Pendidikan, apa lagi? Psikologi, itu harus dilihat bareng-bareng toh. Secara sangat kompleks. Paling sederhana, kita ngomong soal baju ini. Baju batik itu pilihan loh ini. Untuk mengesankan apa? Untuk membangun fantasi apa ini? Formal kan? Serius gitu. Ideologis enggak? Ideologis itu. Formalnya di Indonesia. Tapi bisa enggak ilmu kemudian dipecah-pecah? Karena kamu udah belajar hukum, ya udah kamu nggak usah ngomong tentang psikologi sama sekali. Nggak bisa. Kamu nggak usah ngomong tentang komunikasi sama, nggak bisa. Atau ahli ilmu komunikasi nggak usah ngomong tentang hukum sama sekali misalnya. Nggak bisa. Jadi sedemikian kompleks. Ada nggak hubungan satu sama? Pasti ada. Gitu ya gambarannya ya. Kok misalnya kayak rekomendasi Mbak Safran kan gitu. Yang lumayan beda atau lumayan beda dari yang satunya. Oh oke. Rekomendasi untuk bacaan ya. Saya kan kayak mirip-mirip pokoknya mirip. Ya betul. Oh masing-masing itu punya bidangnya sendiri-sendiri. Misalnya Zizek ini kelihatan banget dia kritik media, lalu psikoanalisis atau psikologi itu kuat banget. Tapi ada tokoh lain misalnya Bruno Latour. Dia fokusnya nggak kayak gitu. Bruno Latour. Dia fokusnya di kalau kita melihat realitas kayak gini kita harus hitung-hitungan loh ya. Kita menghasilkan energi panas berapa dan meningkatkan panas bumi sampai berapa derajat 10 tahun lagi gitu. Nah, terus kita mesti hidup yang seperti apa? Bagaimana kita bisa menyatu dengan alam supaya alam ini bisa sustain? Karena kita butuh sustainability. Kayak gitu. Ada tokoh lain lagi yang fokus di tradisi ilmu komunikasi misalnya. Christian Fuchs misalnya. Christian Fuchs. Itu dia fokus pada bagaimana komunikasi politik pada masa ini. Agak mirip-mirip sama Zizek ini ya. Itu bisa mengarahkan masyarakat satu wilayah tertentu untuk mencapai sesuatu hal tertentu juga, gitu. Fuchs itu ada di antara diskusi para ahli ilmu komunikasi yang melihat juga bagaimana fake news, lalu hoax, buzzer itu sekarang beraktivitas dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Nah, diskusinya itu bisa sangat serius sampai ke hal-hal yang detail sehari-hari kita. Nah, kayak gitu. Lalu tokoh-tokoh misalnya Jacques Derrida, misalnya sudah meninggal kalau Jacques Derrida. Derrida biasalah, Derrida misalnya. Ya, dia sosiolog juga yang melihat bagaimana realitas itu kita kok bisa kok selalu mengkonstruksi hal-hal baru secara kreatif. Nah, kayak gitu. Dan tokoh-tokoh yang lain ya. Nanti tanya-tanya bisa kita lanjut di grup lah yang soal ini. Gitu ya. Oke, teman-teman, kita cukupkan ya. Nanti hal-hal lain bisa di-share di grup, kita bisa saling ngobrol. Terima kasih banyak semuanya.